Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi tentang tukang kori internasional ini, saudara, yang mungkin kalau saya lihat hampir disamakan diperlakukan seperti biduan, saudara ya. Jadi pada hari Kamis, tanggal berapa itu? Tanggal 5 ya, tanggal 5 kemarin. Ketika saya pulang acara maulid di musola, iseng-iseng buka WhatsApp, ada berita dari detik.com. Seorang qori'ah di atas panggung sedang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya. Qori'ah tersebut bernama Ajah Nadia Hawasi ya. Selain cantik, suara merdu sekali ya. Nadia Hawasi itu yang tengah membaca Al-Quran di suatu acara di Pandeglang, Banten, dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebuah video lalu banyak yang beredar ya. Pada hari Kamis itu, tanggal 5 itu, saya cek-cek juga video banyak beredar. Tampak kori internasional Ustazah Ajah Nadia Hawasi dari Tangerang, Banten sedang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Disawer seseorang dengan baju koko hijau, sarung warna yang sama berpeci hitam sedang menghambur-hamburkan uang di atas kepala qori'ah. Tidak jelas uang kertas berapa yang dihambur-hamburkan dan mendapat tepuk tangan para hadirin. Setelah uang yang di tangan habis, dia merogoh uang di sakunya dan menghamburkan uangnya lagi. Qori'ah tersebut tetap melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, saudara. Tak lama kemudian, naik di atas panggung laki-laki berbaju koko putih bercelana hitam menyelipkan uang kertas di kepala qori'ah. Dan hiruk pikuk penonton riuh bersorak-sorai. Lalu bapak berbaju koko putih mengambil beberapa lembaran uang kertas lalu diselipkan ke kerudung qori'ah. Ada lagi-lagi seorang ibu naik ke panggung menaruh uang di depan qori'ah. Seseorang yang berbaju koko menepuk-nepuk sakunya setelah diketahui uang di saku sudah habis. Kemudian dia turun dari panggung sedangkan yang berbaju koko putih sibuk mengambil uang yang bertebaran di atas panggung untuk diberikan ke Nadia Hawasi. Aduh, capek nih megangin HP. Terus di dalam video tersebut ada keterangan acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah, tempat Masjid Jami Al-Ikhlas, Kampung Urif, Desa Cibingbin, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Banten, tanggal 16 Oktober 2022. Ya. Momen ini sebenarnya sudah lama, tapi viral baru hari Kamis kemarin. Ya karena ada yang mengunggahnya lewat video di medsos. Sekarang ini orang pintar, ya. Orang pintar yang gelar profesor doktor kalah dengan orang-orang yang viral ya. Jadi dengan gaya menghambur-hamburkan uang di atas kepala qori'ah sudah membuat orang jadi viral. Itu yang bikin orang viral itu seperti itu. Apalagi yang lebih tidak sopan lagi dengan menyelipkan uang di kepala qori'ah juga ikut viral. Keren kan? Jadi kegiatan menyawer qori'ah di atas panggung suci di dalam masjid adalah kegiatan tak terpuji dan tidak mencerminkan sebagai orang beriman. Mereka selain mengganggu konsentrasi qori'ah dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, juga menampakkan betapa sombongnya orang yang berbaju koko hijau. Kalau mau memberi saja bisa dititipkan ke panitia atau langsung diberikan ke Nadia Hawasi saat selesai pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Harusnya kan seperti itu, saudara ya. Lalu saat pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, para jamaah yang hadir biasanya khusyuk mendengarkan betapa indahnya lantunan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak di acara tersebut. Karena ulah penyawer, ya kan? Jamaah yang hadir tidak khusyuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Malah tepuk tangan riuh dan suara teriak-teriakan gaduh yang terdengar. Ya, padahal, saudara, setiap orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran, maka dalam setiap huruf ia akan mendapatkan satu kebaikan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pahala mendengarkan bacaan Al-Quran dalam setiap huruf adalah satu kebaikan. Ketika ayat-ayat Al-Quran dilantunkan dan dibaca orang lain, kita diperintahkan untuk mendengarkan bacaan Al-Quran tersebut dan diam. Karena itu perintah Allah. Kalau kita melakukannya akan mendapatkan pahala. Saudara, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum tarhamun. Yang artinya, saudara, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah
agar kamu mendapatkan rahmat. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu saudara ya. Jadi mohon maaf buat para pendengar, kalau dalam lantunan yang saya amalkan dari firman surat Al-A'raf tersebut, saya bacakan dianggap kurang fasih atau cengkoknya kurang baik karena saya orang Jawa, jadi logatnya ya seperti ini. Orang-orang yang menyawer dengan menghambur-hamburkan uang serta ada yang menyelipkan ke uang kerudung qari'ah adalah bentuk kesombongan, saudara. Bukannya kebaikan yang mereka peroleh, tapi murka Allah yang mereka dapat. Allah membenci orang-orang yang sombong. Dalam diri orang sombong ada sifat setan yang bersemayam. Mereka tidak memahami ayat-ayat Al-Quran, malah mendustakannya. Apalagi ini dilakukan oleh yang ngaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya melihat video tersebut rasanya marah. Pengen menarik penyawer turun dari panggung, kayak tidak mencerminkan baju yang mereka kenakan. Melihat alim tapi kelakuannya dikuasai oleh nafsu setan. Apalagi lihat yang menyelipkan di kepala qari'ah. Tidak ada etika sama sekali. Dia anggap biduan apa? Ya. Dia seperti menganggap biduan. Dengan seenaknya menyelipkan uang di kerudung qari'ah. Kesombongan mereka, aduh sebentar sampai. Jadi kesombongan mereka ini berlebih. Karena kesombongan karena seolah-olah berlebihan harta uang. Jadi menurut Imam Al-Ghazali itu dalam kitabnya itu ya, Ihya Ulumuddin kalau tidak salah itu, adalah menjadi dirinya lebih mulia, padahal pada hakikatnya segala kebesaran, keagungan dan kemuliaan hanya pantas dimiliki sang Khalik, sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uang yang mereka miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak di yaumil akhir akan dimintai pertanggungjawabannya. Selama di dunia digunakan untuk apa saja. Apakah sudah dibelanjakan di jalan Allah atau belum? Jadi saudara, hal-hal seperti ini jangan diikutin. Kenapa? Ini sungguh kalau saya mau berbicara ekstrim, ini namanya juga salah satu menistakan firman Allah. Jadi firman Allah itu kan ketika Allah berfirman kan Allah itu berkata, hatamallah ya kan? Allah itu berbicara, Allah itu berfirman, Allah itu berkata. Ya kan? Tetapi ketika Allah sendiri sang Maha Pencipta berucap, berfirman, berkata, seandainya seperti itu ya. Lalu manusianya malah nyawer-nyawer begini, ini kan nggak ada sopan. Ini sebetulnya mereka ini sedang memperlakukan seorang qari'ah atau sedang memperlakukan biduan atau memperlakukan seorang pural, haram bicara.